Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah janji pengampunan tidak membawa konsekuensi bagi pelanggarnya? Coba pikirkan, jika ada seorang yang melakukan kejahatan kepada keluarga Anda, mungkin kepada anak Anda, atau kepada orang tersayang atau terdekat di keluarga Anda. Penjahat itu mengikat mereka, menyiksa mereka, meludahi mereka, bahkan mungkin melecehkan mereka, sebelum akhirnya membunuh mereka. Setelah penjahat itu melakukan kejahatan, dia akhirnya ditangkap oleh polisi. Anda ditelepon untuk diberi kabar tentang situasi keluarga Anda. Dan Anda diminta untuk menghadap penjahat itu. Anda pun segera datang ke penjara itu. Di penjara itu yang begitu dingin, Anda menatap penjahat itu di ruang yang remang-remang. Badan penjahat itu terluka. Di kanan tangannya, di kakinya, juga ada bekas tembakan. Anda mengetahui bahwa ternyata penjahat itu sempat melawan berulang kali hingga akhirnya tertangkap dan ditembak. Tapi ada satu pemandangan yang begitu mengerikan. Mata penjahat itu tidak sama sekali menyesal atas perbuatannya. Tatapan matanya kosong dan bahkan diiringi oleh senyum di wajahnya. Anda mengerti bahwa ternyata tidak ada rasa penyesalan dari apa yang telah penjahat itu lakukan. Bahkan respons dingin yang Anda dapatkan. Pertanyaannya, jika Anda memutuskan mengampuni penjahat itu, apakah Anda juga ingin penjahat itu bebas dari konsekuensi yang dia harus terima? Saya akan membiarkan pertanyaan itu menjadi satu pembuka dari perenungan akan firman Tuhan hari ini. Mari kita baca Yesaya 9 ayat 8-21. Saya akan mendorong Anda membaca semua bagian itu. Tapi saat ini saya akan membacakan ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan menebas dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting serentak pada hari yang sama. Jika kita membaca Yesaya, kita akan menemukan berkali-kali penekanan bahwa Israel tetap melakukan kejahatan di mata Tuhan. Anda tahu apakah yang membuat mereka terus melakukan kejahatan? Bukan niat jahat semata atau situasi, tetapi sikap sombong. Israel, yaitu Efraim dan Samaria, adalah bangsa yang begitu sombong di mata Tuhan. Tuhan sudah berulang kali menghajar mereka dengan menggunakan bangsa lain. Akan tetapi hati mereka tidak kunjung berbalik kepada Tuhan. Sikap sombong ternyata bukan sekedar penghalang pertumbuhan rohani seseorang, tetapi bisa jadi deklarasi kehidupan tanpa Tuhan yang datangnya dari hati kita. Apa sih sebenarnya kesombongan itu? Alkitab memandang kesombongan adalah dosa sosial, yang artinya tidak memandang besar kecilnya status kamu, tetapi itu sesungguhnya menyangkut ego manusia. Pada umumnya kesombongan bisa datang dari orang besar atau orang kaya. Sesungguhnya ini pandangan umum karena ruang untuk menjadi sombong itu terbuka lebar di dalam hidup orang kelas atas. Mudah memikirkan sombong ketika mereka bisa terlihat sukses tanpa Tuhan. Ketika mereka dengan tangan mereka sendiri memenangkan hidup yang mereka inginkan. Ego yang besar akhirnya terlihat jadi sikap enggan mempedulikan orang lain dan mengusahakan keadilan,
apalagi mengusahakan kasih kepada sesama. Tapi jangan salah sangka, kesombongan juga bisa ada pada orang miskin. Pernahkah Anda melihat seorang pengemis atau paogah atau tukang parkir ilegal yang kalau diberikan uang kurang, misalnya uang 1.000, dia marah? Sangat mungkin kemarahan mereka itu ada di tengah situasi di mana pekerjaan mereka ilegal. Mereka terlihat miskin, tapi ternyata selesai bekerja, mereka pulang dengan mobil Pajero. Apakah mereka akhirnya benar-benar miskin? Ini fakta menarik yang bukan lagi berbicara status atau apa yang kelihatan mata, tapi mengenai ego manusia. Kemiskinan bisa jadi tameng ampuh ketika Anda ingin melegalkan semua kejahatan yang Anda lakukan. Saya mencuri karena saya miskin. Saya membunuh karena terhimpit situasi ekonomi. Saya tidak mau bekerja karena saya miskin. Tapi bagaimana dengan mereka yang benar-benar tidak punya apa-apa? Mereka tidak kebal juga dengan rasa dengki, rasa iri hati, rasa enggan bekerja karena mereka membela dirinya bahwa mereka tidak punya kesempatan. Yang sebenarnya mereka nyaman akan statusnya, karena mereka bisa mendapat uang gratis tanpa bekerja. Ini fakta yang mengerikan, karena ego sesungguhnya tidak melihat siapa kita atau status kita. Tetapi ego kesombongan tetap bisa membuat orang miskin ataupun orang kaya menjadi arogan. Firman Tuhan melihat fakta ini dengan begitu tajam, bahwa permasalahan manusia bukan sekedar permasalahan sejahtera atau tidak sejahtera, kaya atau miskin, tapi sebuah arogansi, kesombongan yang melekat di dalam kehidupan setiap lapis masyarakat. Dosa sesungguhnya tidak mendorong kita menolak Tuhan, tetapi juga memberikan kita segala kemampuan untuk meninggikan diri terlepas dari situasi kita. Mau kita miskin, mau kita sulit, mau kita hanya orang biasa, kita tetap bisa punya alasan untuk tinggi hati. Kita mudah akan berlindung pada situasi mengenaskan kita untuk membenarkan segala hal yang kita lakukan. Misalnya kemalasan, ataupun segala kejahatan yang kita lakukan. Mau kita kaya, kita selalu akan punya ruang besar untuk menyombongkan segala sesuatu yang telah kita punya. Maka itu kesombongan hati tidak hanya dimiliki orang kaya, tetapi setiap orang yang sesungguhnya tidak mau mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan tahu bahwa hanya dengan hati yang mau bertobat, masalah kesombongan akan dikalahkan. Tapi nyatanya kesombongan manusia mencegah kita untuk bertobat dan mengarahkan hati kita untuk mencari pembenaran. Saudara-saudari, mau fakta yang lebih keras tentang ayat ini? Teguran ini tidak hadir di tengah kegelapan manusia, tetapi hadir setelah Sang Mesias dijanjikan. Kenapa bisa? Karena faktanya amarah Tuhan tetap ada, walaupun janji pengampunan itu sudah diberikan. Manusia yang tidak mau bertobat tetap harus menerima konsekuensi dari dosanya. Sama seperti penjahat yang tidak menyesal ketika diampuni. Konsekuensi tetap harus dijalankan, walaupun pengampunan selalu ada bagi penjahat itu. Saat ini, maukah kita tercengang dengan fakta ini? Maukah kita rendah hati, mengatakan bahwa aku mau berbalik dari jalanku, menuju Tuhan saja? Kita sesungguhnya adalah manusia yang penuh dosa. Kita adalah manusia yang licik hati, yang juga seperti penjahat, yang tidak lepas dari konsekuensi dosanya, yaitu kematian kekal. Tetapi Yesus Kristus sendiri telah menanggung untuk kita segala dosa, karena Dia menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan pada masa Yesaya.
Sekali lagi, apa respons kita setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Pengampunan itu selalu ada, diberikan kepada semua orang. Tapi itu tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk menghidupi firman. Maukah kita bertobat sedikit demi sedikit sebagai respons nyata kita telah benar-benar ditebus? Mari dengan kerendahan hati kita saat ini kita memeriksa apakah ada kesombongan dalam diri kita yang saat ini masih melekat. Apakah masih ada ego yang membuat kita jauh dari Tuhan? Atau ego yang ternyata membuat kita merasa dekat Tuhan, tapi itu menyakiti sesama kita. Ego yang terlihat baik, tapi nyatanya kita masih berkajang di dalam dosa ketika kita sendiri. Sesungguhnya, jika kita hidup dalam kasih, kasih itu tidak mementingkan diri, tetapi dia lemah lembut. Artinya, bisa mengendalikan diri dan sabar menanggung setiap perkara dalam hidup. Jika kita sudah membuka hati pada Tuhan saat ini, maukah kita terus dikuduskan oleh Roh Allah? Maukah kita melalui proses pembentukan Tuhan yang mengikis hari demi hari kesombongan dalam diri kita dan menjadikan kita anak Tuhan yang sungguh rendah hati dan taat? Mari saat ini kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, dan kebenaran firman-Mu menyingkapkan ego manusia yang begitu mengerikan. Namun kami mau melihat pengharapan yang begitu indah, di mana Engkau selalu menjanjikan pengampunan jikalau kami mau sungguh-sungguh bertobat di dalam hidup kami. Oleh karena itu ajar kami hidup sesuai dengan firman-Mu dan taat. Dan jikalau kami gagal, ajar kami untuk selalu mengingat dan kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.